sehebat-hebatnya manusia mencari Tuhan, dia nggak bakal bisa cari Tuhan. Kenapa? Karena kita itu terbatas manusia. Tapi kenapa kita bisa mengenal Tuhan? Itu karena Tuhan yang menyatakan dirinya sama kita. Melalui apa? Firman-Nya. Melalui apa? Yesus Kristus. Salah satunya yang dinyatakan nama Tuhan adalah Tritunggal. Dia menyatakan bahwa dirinya itu adalah Allah Tritunggal. Allah yang terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, apa itu Allah Tritunggal? Ketiganya itu Esa, disebut Allah Tritunggal, yakni Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ada satu Allah namun tiga pribadi. Tiga pribadi namun satu hakikat. Jadi konsep yang sederhana yang bisa kita mengerti adalah Bapa itu bukan anak. Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan Bapa. Tetapi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Saya pas belajar teologi ya dijelasin kayak gini, saya pengen petokin kepala saya ke tembok. Kadang saya masih nggak ngerti. Ya apaan sih? Ya kan? Tapi ada sesuatu yang mungkin lucu, Bapak Saudara. Saya mengerti jelas konsep Tritunggal itu dari suatu film kartun, Bapak Ibu. Ya mungkin ini agak sedikit lucu, Bapak Saudara, tapi saya ingin menjelaskan Bapak Ibu agar Bapak Saudara bisa mengerti seperti saya bisa mengerti konsep Tritunggal. Mungkin banyak orang di luar sana yang menyatakan, oh Tritunggal tuh kayak gini loh, oh saya bapak, saya jadi suami, saya jadi anak. Nah itu, saya satu, ada tiga. Enggak, Bapak Saudara. Ini benar-benar tiga pribadi tapi satu hakikat. Nah, saya tuh mengertinya dari film kartun namanya Naruto. Ada yang tahu? Mungkin yang muda tahu ya. Bukan berarti Naruto ini luar biasa, Bapak Saudara. Ini mungkin kalau orang ini lucu nih, ada pendeta ngejelasin Tritunggal pakai Naruto. Ya, coba like. Jadi ada namanya ini adalah suatu film fiksi ya, Bapak Saudara. Ada Naruto di sini ya, seorang ninja. Ya, dia punya jurusnya apa? 1000 bayangan. Dia bisa menggandakan dirinya jadi 1000. Ya, jadi banyak. Dia bisa menggandakan dirinya. Nah, seorang ninja itu juga punya jurus merubah diri. Ya, kalau dibilang Hengen no Jutsu, tahu tuh saya kan. Ya, dia berubah. Ya, dia berubah jadi apa? Dia bisa berubah jadi benda hidup, benda mati dia bisa. Berubah jadi seseorang dia bisa. Berubah jadi binatang dia bisa. Dia berubah jadi benda mati pun dia bisa. Nah, saya akan jelasin gini. Si Naruto ini dia bikin diri dia ada 3. Cus berubah ada 3. Dia bikin diri dia ada 3 klon, ya. Ada 3 Naruto di sini. Kemudian dia masing-masing berubah. Next. Yang pertama jadi namanya si Christian. Ya. Dia berubah jadi si Christian yang pertama. Ya, jurus yang kedua nih, yang Naruto yang kedua, dia berubah jadi kodok. Nah, yang ketiga, dia berubah menjadi bangku, Bapak Saudara. Nah, saya mau tanya, sekarang si Christian yang di sini, ini Naruto bukan? Naruto. Yang di sini kodok, ini Naruto bukan? Naruto. Yang di sini bangku, ini Naruto bukan? Naruto. Tapi si Christian di sini nggak sama dengan kodok yang di sini. Yang kodok ini nggak sama dengan bangku yang di sini. Bangku ini nggak sama dengan Christian. Ini 3 pribadi yang berbeda, jelas-jelas berbeda. Tapi 3-tiganya Naruto. Ya, itu jurusnya dia, ceritanya. Itu fiksi, Bapak Saudara. Tapi saya mau katakan, Tuhan bisa buat kayak gitu nggak? Bisa. Itulah konsep Tritunggal, Bapak Saudara. Jadi jangan pusing-pusing. Kalau saya ngerti, oh iya, Tuhan bisa jadi 3, bisa jadi 1000, bisa nggak? Bisa. Dia bisa jadi semut, dia bisa nggak? Bisa, dia jadi semut, tapi dia Allah, bisa nggak? Bisa. Dan dia menyatakan dirinya dengan konsep Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu yang saya pahami, oh Tritunggal tuh kayak gitu ya. Tapi sekarang muncul lagi pertanyaannya. Kenapa sih Tuhan menyatakan dirinya dengan konsep Tritunggal? Pasti ada maksud dong. Ya dong, kenapa Tuhan menyatakan dirinya dengan konsep Allah Tritunggal? Kenapa enggak 5 tunggal gitu? Atau 100, ya kan? Bisa aja, benar nggak? Kenapa dengan Tritunggal? Karena dia bilang, nggak masuk akal lah. Masa Tuhan itu jadi manusia? Itu nggak masuk di akal. Ya. Tapi suaminya ini suami yang baik, Bapak Saudara, ya. Dia hidup bahagia, suami yang baik. Tapi dia nggak percaya Yesus itu Tuhan. Suatu ketika malam Natal datang, istrinya dan anak-anak pergi ke gereja. Suaminya nggak mau ikut karena dia bilang, saya nggak mau menyangkal diri saya nggak mau munafik, saya nggak percaya Yesus itu Tuhan. Nggak ada masuk, nggak kepikir sama saya kenapa Tuhan mau jadi manusia. Oh ya udah, akhirnya suaminya tinggal di rumah, istri dan anaknya pergi ke gereja. Suaminya lagi nyantai di rumah, ya tiba-tiba ada bunyi jok,
di jendela rumahnya. Dia bingung, kenapa nih? Memang di luar lagi ada badai salju. Biasa ini kan ceritanya di luar negeri ya, kalau Natal ada salju. Ya kan? Bunyi lagi, apa tuh? Brok, brok. Pas dia lihat ternyata ada burung-burung yang nabrakin dirinya ke jendela rumahnya. Karena apa? Mereka kedinginan, lagi badai salju. Ya kan? Mereka berusaha mau masuk. Ya kan? Wah, dia ngelihat kasihan sama burung. Mereka burung-burung itu bisa mati kedinginan. Karena suami ini dia punya kepribinatangan, ya kan? Ya, masih lucu ya peribinatangan. Jadi dia pengen nolongin si burung-burung ini. Dia keluar tapi nggak mungkin bawa masuk ke rumah. Dia pikir ada gudang di seberang rumahnya. Bisa lah tuh burung-burung masuk ke gudang itu biar mereka hangat. Mereka nggak mati, ya kan? Dia coba datangin burung-burung itu. Tapi burung-burung itu apa yang terjadi ketika datangin? Kabur. Karena apa? Kayak monster dia mungkin bagi burung-burung itu. Dia mau nggak bisa, kabur terus itu burung-burung. Kemudian dia pikir, wah gimana ya, dia coba ini deh, diarah-arahin aja deh ke gudang. Nggak bisa, berantakan itu burung-burung kemana-mana. Wah dia bingung gimana ya, pakai makanan. Ditaruhin makanan sampai ke gudang biar burung-burung itu ngikutin makanan itu sampai ke gudang. Enggak juga, itu burung-burung mau makan. Karena lagi kedinginan, mereka nggak fokus mau makan. Wah dia bingung. Dia pikir, aduh gimana ya mau nyelamatin burung-burung ini ya. Aduh andai saya bisa berubah jadi burung 1 menit aja. Saya mau kasih tahu tuh burung-burung itu ada tempat gudang. Mereka bisa hangat, mereka bisa selamat. Kita ini manusia terbatas. Kalau Tuhan menyatakan dirinya dengan konsep dirinya, kita nggak akan ngerti. Karena apa? Kita terbatas. Aduh Tuhan yang begitu tak terbatas, kita nggak bakal ngerti. Jadi dia menyatakan dirinya dengan konsep manusia yang kita bisa banget